Halo. Halo, udah jelas belum? Ini udah ini enak banget. Sorry ya Tokonox, ada kendala teknis tadi terkait sinyal. Jadi tadi aku coba pick up terakhir ada di mana ya? Kenapa? Kenapa? Sorry Kak. Aku coba pick up terakhir tadi kita ngobrol di mana sama Gun sama Sadam. Ya boleh. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, nah terakhir itu kan tadi Gun udah jelasin perannya dia di sebagai Kapten Hang Tuah kayak gimana. Terus tadi Sadam sempat mention kalau misalnya Sadam tuh rookie gitu kan. Nah, dari sisi Sadam, sebenarnya boleh dijelasin nggak sih, rookie itu sebenarnya maksudnya kayak gimana? Terus kayak, apakah kamu udah main juga di IBL atau gimana? Mungkin boleh kasih info dulu buat teman-teman Tokonots. Oke, kalau gua sebagai rookie, kita sebenarnya kerjanya sama, kita main bareng as a team. Intinya kalau basket tuh pasti kita bareng-bareng semua. Kayak kalau udah di lapang kita mau yang senior, mau yang baru, tugasnya sama. Kita ikutin kata pelatih, kita kerja keras di lapang dan lain-lain. So, ya gitu. Dan tahun ini gue belum main karena lagi cedera dan harus harus operasi tahun ini bulan ini. Jadi belum main dulu untuk tahun ini. Oh, oke. Semoga cepat pulih ya, Sadam ya. Oke, makasih Kak. Ya, oke. Nah, lanjut nih kita mau ngobrol. Sebenarnya kan kalau tadi tuh sebelum aku mulai, aku sempat bilang kan kerjasama ini tuh sebagai apa ya, upaya toko kripto kita tuh juga pengen bantu kayak pemberdayaan atlet kayak gitu kan. Karena kan yang kita tahu kan pasti kan kalau atlet ada aja batasan misalnya kayak umur, kalian nggak selamanya apa namanya bisa main kayak gitu kan. Mungkin sebagian ada yang jadi mungkin jadi pelatih atau punya klub sendiri gitu atau misalnya sebagian juga bikin sekolah basket gitu kan. Nah, kalau misalnya dari kalian sendiri itu untuk kedepannya sendiri dari sekarang ini ada persiapan tertentu nggak sih atau kayak perencanaannya tuh kayak gimana sih kedepannya yang kalian pikirin gitu? Kalau saya sih, alhamdulillah masih ada bisnis kayak di kuliner dan di ternak sih. Jadi kalau misalkan saya berhenti di basket atau gimana, saya udah ada modal di situ. Uh, Kamu dong? Kalau aku kan mungkin karena baru, jadi kayak aku masih uh, menyesuaikan, masih nyari cara Hmm. untuk belajar, untuk planning ke depan. Dan beruntung juga gua sempat bisa kerjasama sekarang sama toko kripto, dan saya juga bisa dapat platform buat mulai belajar investasi. Jadi Mm-mm. gitu. Dan kita mulai juga belajar-belajar edukasi dari apa toko kripto ini. Kita diajarkan buat Hmm. Tapi gimana apa? tapi sebelumnya tuh kalian maksudnya selain kita masuk ke investasi aset kripto, kalian udah pernah cobain kayak investasi lain nggak sih? Atau udah aware nggak sih sebenarnya sama sama kita harus investasi atau udah mulai investasi mungkin instrumen lain kayak misal emas atau saham atau reksadana kayak gitu. Kalau saya sih masuknya di emas sih, tapi kalau masalah-masalah kayak gini baru baru tahu ini. Saya juga apa namanya belajar juga di toko kripto ini. Jadi baru belajar juga kan kemarin kita juga ada sesi apa namanya Oke, pembelajaran gitu, pembelajaran buat di toko kripto ini. gimana caranya Gimana beli, caranya jual, beli, dan Hmm. jual, lain-lain. baru 2 kali sih. Iya. Jadi alhamdulillah di Uh, toko kita kerjasama sama toko kripto juga membuahkan hasil sih. Jadi kita juga bisa investasi lagi gitu. Sama. Jadi mungkin kalau buat Tokonauts yang mungkin bingung, memang kemarin ada apa gitu. Jadi emang di bagian programnya Toko Scholars ini,
kita selain apa namanya, selain support tim, kita juga ngasih beberapa training edukasi yang masih berlanjut sama teman-teman dari Amarta Hang Tua gitu. Jadi kita pengen dari toko kripto itu bisa benar-benar ngasih pemahaman terkait investasi aset kripto tuh benar-benar dari awal sampai akhir, dari benar-benar pengertian aset kripto kayak gimana, blockchain seperti apa, terus nanti kayak gimana sih cara melakukan analisa dan segala macam, itu yang apa namanya, kita support nih, bentuk supportnya kita ke teman-teman di Amarta Hang Tuah. Nah, terus kalau menurut kalian nih, kalian ngelihat kan mungkin udah sering denger ya kayak investasi aset kripto atau kayak NFT gitu. Nah, seberapa menurut kalian potensinya kayak gimana sih gitu ke depannya? Terus di mata kalian tuh investasi aset kripto tuh sekarang dari awal pas kalian belum dapet apa ya, mungkin baru pernah dengar tapi belum ketemu sama toko kripto, terus sekarang kemarin kita udah ada beberapa kali sesi training itu, gimana sih menurut kalian investasi ini gitu? Mungkin boleh diceritain nggak dari sudut pandang Gun atau Sadam? Kalau menurut gua, toko kripto tuh bakal jadi aset yang kedepannya bakal maju terus sih Kak, kalau karena dari platform toko kriptonya itu juga kita dari sekarang kan kita orang-orang sekarang udah mulai aware sama masalah investasi online kayak gitu, kayak udah mulai dari tahun-tahun lalu pun udah ada sering pembicaraan masalah investasi seperti itu, terus kayak sekarang kita punya uh, platformnya yang kita bisa belajar juga di situ, dan orang-orang bisa mulai aware dan mulai teredukasi sama hal itu. Dan kalau di saat orang-orang udah mulai bisa ngelakuin itu, kata gue sih toko kripto tuh bakal jadi aset besar buat apalagi orang yang bisnis, yang mau ngarah ke bisnis. Yang penting cuan. Itu yang penting, itu yang paling penting udah. Jangan sampai Cuan, tapi jangan lupa kalau kata kemarin ada sesi sama Afid, jangan lupa do your own research. Jadi nggak boleh tergoda sama cuan, harus riset dulu. Kira-kira gimana cara baca grafiknya gitu. Godaan itu kan. kita masih belajar soal itu kan. Iya. Kemarin baru 2 sesi juga. Iya, seru banget sih sebenarnya karena kita juga di toko kripto kayak excited juga sih ngelihat teman-teman dari Hang Tuah tuh ternyata apa namanya, nggak yang dari awal-awal banget gitu. Ada beberapa bahkan di antara kalian yang emang udah mulai coba investasi aset kripto even sebelum sebelum kita ada kerja sama barengan nih gitu kan. Iya, sebagian sih ada sih 2 atau 3 orang gitu yang udah buat apa namanya? Udah mulai main. Udah boleh main Iya. juga. Kan kalian di mes bareng nih, mereka tuh suka sharing-sharing gitu nggak sih, atau suka ngajakin gitu nggak sih? Maksudnya sebelum sebelum ketemu sama toko kripto, kayak mereka pernah sharing nggak sih, gue mainan kripto nih atau apa gitu ke kalian? Ya, paling general aja kayak ngomong kayak mereka main dan lain-lain gitu. Coba kayak Ada sih yang ada ngajak-ngajak juga gitu, misalkan, ngajak. ayo dong main di sini yuk, invest di sini yuk gitu. Ayo dong di sini dong kayak gitu. Kayak lebih nawarin. Lebih nawarin doang. Nanti pakai kalau ini gitu-gitu. Nah, gitu. Iya. Ada iming-iming ya. Iya. Nah kalau misalnya kemarin itu apa ya? eh Menurut kalian tuh dengan apa yang melalui partnership ini, terus apa namanya, support dari toko kripto, atau apa sih apa namanya, kelebihannya di mata kalian gitu tentang investasi aset kripto ini, atau kalian tuh ada misalnya punya kalau misalnya gue sukses terus mulai investasi ini, ada rencana jangka panjang nggak sih, kayak kalian mau pakai investasi ini buat buat apa misalnya kayak gitu, udah ada kepikiran belum sih kayak gitu? Aku udah. Kalau saya sih dengan apa namanya, kemarin kita ada sesi 2 kali itu ya, mungkin bisa ada sih di situ berpikiran, karena kita kan nggak sampai tua main basket gitu sih.
Kalau Sadam gimana? Gue juga sama kayak gitu. Udah mulai pengen belajar-belajar juga, cuma lagi nyari waktunya. Nah, jadi apa namanya? Mungkin yang mau aku ingetin juga kan kalau misalnya teman-teman kan kemarin udah bikin akun dan segala macam gitu kan. Kalau misalnya mungkin yang di toko notes yang di sini udah pada tahu juga, tapi mungkin ada juga yang baru join atau baru pengen ngulik tentang toko kripto gitu kan. Jadi kan memang kita juga apa namanya menawarkan passive income kan di sini buat teman-teman hang tua juga kemarin yang udah pada bikin akun terus udah kayak gitu buat teman-teman yang memang baru mau join di toko kripto, kalian bisa mendapatkan passive income seumur hidup itu dengan cara bisa share referral code-nya kalian ke teman-teman. Jadi misalnya kalian udah apa ya ngedapetin manfaatnya investasi aset kripto, tentunya kalian bisa ngajakin misalnya saudara, teman, keluarga dan segala macam. Tapi ya jangan lupa kasih tahu risikonya. Maksudnya kayak ya tapi jangan sembarangan ya. Kita harus tetap tetap bantu edukasi kayak kita pakai jangan pakai uang panas, pakai uang dingin yang memang nggak kepake atau memang dialokasikan buat investasi misalnya. Terus nggak cuma FOMO nyari kayak beli koin-koin yang misalnya atau token yang misalnya apa namanya scam belum teregulasi dan segala macam gitu. Jadi teman-teman juga yang mungkin baru join atau kayak Gun sama Sadam juga kemarin baru bikin akun di toko kripto gitu bisa bagi-bagi referral code-nya ke saudara-saudaranya buat dapetin passive income di toko kripto. Nah, dari toko notes ini ada yang mau ditanyain nggak sih kira-kira? Ayo nanya. Ayo tanya-tanya. Kalau yang nanya. Ada yang mau ditanyain nggak sih? Ya. Kalau mau nanya tentang basket dan segala macam juga open aja ya. Kita santai aja kok sesinya siang ini. Ya. Soalin fitur bos tuh dari Geriman. Ih, ada yang mau tanya kah? Sambil nanya mungkin sesi selanjutnya kira-kira kalian akan main kapan nih? Gun sama Sadam di IBL. Kemungkinan kita dilanjutin itu tanggal 3 Maret. 3 Maret. Jadi kita ya Di persiapan. kota mana kah? Di sana. Masih 80% di Jakarta sih. Nggak di mana-mana lah. Jadi Masih di Jakarta. lagi kayak gitu. Sistem bubble itu ya kita dalam satu apa namanya dalam satu hotel. Jadi keluar itu nggak boleh. Kalau keluar itu cuman ke lapangan, latihan dan tanding itu aja. Selama sebulan itu. Pokoknya prokes ketat ya. Iya, benar. Apalagi udah mulai buruk lagi nih COVID. Iya. Omikron. Oke, tadi ada yang nanya kayak gimana sih perjalanannya buat gimana sih jadi atlet basket? Gimana jadi atlet Gun sama Sadam mau cerita nggak? kalau mau jadi atlet basket tuh harus kerja keras sih. Yang ibarat kita ngeliat teman kita latihan 2 jam 3 jam, kita ya 4 jam gitu. Jadi kita lebih daripada orang itu. Kalau dia udah jago, kita udah jago, kenapa nggak pengen lebih jago lagi? Itu aja sih, kayak lebih banyak apa namanya lebih banyak lebih banyak daripada yang lain kalau pengen jago. Enggak Hmm, bohong kalau misalkan itu nggak jago, kalau misalkan dia usaha keras itu bohong Setuju sama Kak Gun. gitu. itu mulainya dari umur berapa sih kalian jadi meniti karir terus akhirnya jadi atlet basket? Itu ngobrol. Dia ngomong. Kalau saya sih mulai bermain basket itu ya umur-umur berapa ya, kelas 2 SMP lah. Lulus SMA udah di pro dulu 7 tahun di Satria Muda. Nah di situ habis itu pensiun, mungkin 1 tahun setengah, kepengen lagi main basket ya
main basket lagi di angkatan tua ini? Kalau gue semenjak baru masuk SMP udah dikenal sama basket. Jadi dari situ gue emang udah ada passion buat, so emang udah suka banget. Jadi kayak, dan udah emang mimpi buat di pro. So dan God bless bisa di Hang Tuah sekarang. Lumayan panjang ya perjalanannya untuk akhirnya bisa jadi atlet terus main di liga. Itu masih garis besarnya doang, belum yang ini, belum yang itu, belum kita cedera, belum kita operasi, belum kita, pokoknya ada suka dan dukanya lah jadi pemain atlet, jadi pemain basket. Risiko-risiko jadi pemain ya. Iya. Tapi kan maksudnya nggak menutup kemungkinan risiko-risiko itu juga ada yang sampai membuat kalian mungkin sebenarnya umurnya masih cukup, tapi ternyata akhirnya karena cedera nggak bisa main lagi. Berarti kan ada risiko kayak gitu kan yang harus apa ya diantisipasi sama teman-teman sebenarnya kalau atlet. Iya, ada orang yang misalkan cedera tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ada. Cuman kan kita tahu gimana caranya buat jaga kaki kita, jaga badan kita, makanan kita, latihan kita. Latihan itu harus dijaga juga. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau kita overtraining, kita bisa ya sakit-sakit semua badan. Terus kayak besok lagi kita bisa lemes, tidur jangan malam, dan begadang lah ibarat kayak gitu. Makan diatur, vitamin terus. Kalau kan kita tiap hari latihannya pagi sore kayak gitu. Cuman libur di Sabtu sore. Durasi latihannya tuh biasanya berapa jam tuh kalau pagi sore? Kalau misalkan pagi itu, kalau kita latihan di mana, di lapangan apa, di mes, kan ada lapangan tapi kecil doang, itu paling sejam sampai 2 jam. Tapi yang latihan intinya itu 3 jam. Kayak gitu. Latihan intinya itu di Lumayan. diri 3 jam, lumayan ya. Oke. 4 jam lumayan lama waktunya. Kerjanya sampai 4 jam sampai 5 jam, tapi capek banget. Dan tiap hari. Iya sih. Tapi ya semoga kerja kerasnya dapat hasil yang terbaik ya di IBL tahun ini ya. Buat Hang Tuah. Ya. Amin. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian gitu sama kayak maksudnya kan biasanya kan kita sama klub lain ya rival cuma di lapangan aja lah ya kalau lagi tanding. Sisanya kan ya pasti kita sama-sama teman-teman aja gitu kan. Nah, tapi biasanya kalian suka ngobrol-ngobrol nggak sih sama teman-teman atlet-atlet di klub lain gitu, misalnya kayak sharing gitu, mereka suka ada yang punya bisnis apa atau investasi apa, terus ada yang main kripto juga atau enggak dan segala macam, ada yang suka sharing-sharing gitu nggak sih? Belum sih, kalau saya sih belum. Ya, belum juga. Mungkin sehabis ini kita akan banyak cari-cari lah, cari-cari teman buat cuan-cuan. Jadi bisa ngajakin untuk edukasi teman-teman yang di klub-klub lain untuk ini loh manfaatnya investasi aset kripto, tapi kalian harus research juga, tapi sambil jualan dikit ya, ini lo bisa daftar toko kripto pakai referral code gue. Nah, benar itu yang paling benar itu. Itu yang paling. Oke. Kan berapa persennya itu? Bener-bener. Karena kan maksudnya tim lain kan juga berapa total tim IBL sekarang di 2022? 16 tim. Tapi kan kita nggak semuanya kenal juga, cuman ya tahu-tahu gitu doang. Mungkin yang kayak sudah lama kayak gue ini kan mungkin hampir semuanya tahu, cuman kan nggak terlalu dekat. Jadi yang tahu-tahu aja yang kita ajakin. Yang penting cuan-cuan. Berarti kalau misalnya kayak lagi bubble gitu, kalau udah sama satu tim sendiri ya udah full satu tim sendiri ya. Maksudnya kadang-kadang nggak suka ngobrol sama tim lain walaupun lagi di area bubble itu. Nggak boleh malah. Kita tos kayak gini aja nggak boleh. Benar jauh. Kita benar-benar jauh. Di lapangan aja kita nggak boleh tos. Tos itu nggak boleh.
Jadi kayak ada sanksinya segala macam. Terus kalau misalkan kita main, kemarin kan ada penonton terus dia minta foto, kita ikut, dilihat dari kru IBL, kita didenda. Nah, jadi hal-hal kecil kayak gitu yang bisa buat ya kayak gini nih. Jadi kayak kita nunggu lagi, diundur lagi sampai 3 Maret ini, padahal kita sudah mungkin udah 4 seri kali ya. Diundur lagi sampai 3 Maret, nggak ada penonton juga kemungkinan. Nah, jadi cuma lewat streaming doang. Ya, jadi harus dijalanin dengan kondisi seperti ini. Mau gimana lagi harus apa namanya dijalani. Gitu. Sambil inilah ya, sambil menjaga kesehatan lah ya. Ya, Iya. benar. Jaga kesehatan. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya nih? Sudah ada kayaknya. Sudah pukul siang kali ya. Hari Jumat ini. Kayaknya gitu sih. Iya, jam-jam bobo siang. Oke, nah buat teman-teman juga toko Nuts, mungkin aku mau ngingetin aja kali ya. Kemarin tuh aku juga ngingetin nih sama Gun, sama Sadam, kalau misalnya sambil mereka di waktu luangnya lagi di mes gitu, udah apa namanya, udah kelar latihan, mau kan kita biasanya training seminggu sekali ya, nggak terus-terusan setiap hari, tapi in between itu kalau misalnya teman-teman mau belajar nih tentang investasi aset kripto atau lebih paham tentang blockchain, kalian bisa juga apa namanya, download aplikasi Cryptoversity. Itu Ya, aplikasi edukasi untuk aset kripto ya, Gun ya, sama Sadam. Kemarin kita udah cobain juga. Jadi di sana kalian bisa download aja langsung di iOS dan juga di Android. Nah, apa namanya? Nanti di sana kalian bisa belajar tentang investasi aset kripto, terus cukup interaktif, ada kuis-kuisnya juga. Nanti kalau misalnya kalian udah kelar kursnya, ada beberapa rewards dalam bentuk TKW yang bisa kalian klaim ke wallet kayak gitu, atau disumbangin ke Tokoker kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nih Tokonauts yang baru join dan udah punya akun toko kripto tapi belum KYC dulu, udah punya akun toko kripto, udah KYC tapi bingung gimana investasi aset kripto sebenarnya, atau blockchain itu apa, mungkin join karena kemarin wah hype banget tapi belum ngerti-ngerti banget, bisa juga apa namanya, download si aplikasi Cryptoversity itu sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa secara mandiri, regular ikutan quiz-quiz di situ untuk nambah pengetahuan teman-teman. Atau juga bisa cek terus ke social media Toko Kripto, di IG, di Twitter, join ke Telegram, Discord, dan juga YouTube-nya Toko Kripto. Oke, kalau gitu dari aku itu aja. Dari Gun sama Sadam ada yang mau nambahin nggak? Kayak kalau teman-teman mau jadi atlet kayak gimana? Terus kalau ternyata di sini ada yang udah jadi atlet, em, baiknya dia tuh membuat perencanaan jangka panjang karirnya seperti apa? Mungkin ada yang mau ditambahin nggak dari Gun sama Sadam? Um, mungkin apa pesan aja ya kalau misalnya untuk atlet-atlet yang nonton sekarang, apapun itu kalian di basket atau atlet apapun, jangan lupa kerja keras, selalu percaya diri, terus jangan lupa selalu berdoa sama Tuhan, dan itu yang paling penting. Yang paling penting sih kita kan udah lama main basket, kita bisa investasi kemungkinan di toko kripto atau dimanapun itu. Pesan saya sih kumpulin duit banyak-banyak buat modal apapun itu. Yang penting halal. Gitu sih. Oke, ada lagi? Sudah kah? Sudah. Sudah. Oke.
Eh, Segitu aja teman-teman Toko Notes hari ini. Semoga sesi pendek ini berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa tadi yang aku infoin, kalau teman-teman yang misalnya baru gabung dan kalian mau kayak Gun atau Sadam bisa dapetin passive income juga nih, apa namanya dengan investasi aset kripto. Jangan lupa kalian bisa share referral code yang kalian miliki dan ajakin teman saudara, pacar, keluarga untuk join di toko kripto. Tapi jangan lupa infoin mereka juga channel-channel official dari toko kripto sehingga kalian bisa ngasih atau belajar investasi kripto dan blockchain dari sumber-sumber yang terpercaya. Kayak gitu sih. Terima kasih banyak Gun sama Sadam buat waktunya.